Bab 105 dan ke-106. Mandy penasaran. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Seperti apa hubunganmu dengan Yvonne saat semasa kuliah dulu? Apa kalian berdua pernah memiliki hubungan?" Mandy tahu itu mustahil. Dia tahu kemampuan suaminya yang tidak berharga. Apa mungkin dia bisa memiliki mantan pacar yang anggun seperti Yvonne? Harvey York tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Sayang, jangan pikirkan itu. Kami tidak pernah punya hubungan. Anggap saja kita tidak berhubungan baik." Lillian merasa curiga seolah-olah dia telah menangkap bahasa Harvey. Dia tidak bisa menahan untuk menegurnya. "Jadi, begitu. Pria simpanan sepertimu menyembunyikan seorang wanita di belakang putriku. Harvey, kau harus menceraikan putriku sekarang juga. Segera, Ibu." Mandy memelototi Lillian. "Apapun itu, ayo kita pulang dan kita bicarakan nanti." "Tunggu." Zack menyela sebelum Lillian sempat melanjutkan. "Urusan kami belum selesai. Harvey, hubungi Yvonne dan jelaskan hubunganmu dengannya. Yang lain, jangan tinggalkan aula ini sebelum dia melakukannya." Zack menunjuk ke anggota keluarga yang lain untuk tidak beranjak pergi. "Kau gila!" Harvey tidak bisa berkata-kata. Apa yang Zack coba lakukan? Sean yang duduk bersama para tetua tiba-tiba berbicara. "Harvey, jika kau dapat membuktikan bahwa kau memang memiliki nomor pribadi Yvonne dan dapat menghubunginya, akan aku izinkan kau untuk bekerja dengan keluarga Zima mulai besok. Aku akan memberimu upah sebesar $700. Harvey menjawab dengan lemah. "Apa kau sudah lupa bahwa aku sudah punya pekerjaan sekarang? PHP, apakah kau menganggap menjadi petugas kebersihan di York Enterprise sebagai pekerjaan?" Seseorang menimpali. Jelas sekali bahwa orang ini tidak menyukai Harvey. Zack tiba-tiba tertawa. "Harvey, jangan-jangan kau menguping di kantor Yvonne saat sedang bersih-bersih di sana? Hahaha, kau pasti bercanda dan mencoba membodohi kami semua. Aku memang pernah melihat orang halus seperti ini, tetapi tidak separah dirimu. Mandy, suamimu terlalu lucu. Kau pasti sedang tidak sadar saat menikah dengannya." Hahaha. Wajah Mandy dan Lillian berubah mendengar kata-kata Zack. Sinsil Zima melotot ke arah Harvey dan bergumam pelan. "Hei sampah yang tidak berharga, kau bahkan tidak mencoba menyelamatkan istrimu sendiri saat dia dibuli." Harvey awalnya tidak mempermasalahkannya. Namun dia emosi dan terlihat garang. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Zack. Wush! Perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua saat itu. Apa yang kau lakukan?" Zack begitu kaget saat Harvey melayangkan pukulan hingga ia berusaha menghindar dengan mundur beberapa langkah ke belakang. Dia cukup takut bahwa seorang seperti Harvey akan mulai memukulinya lagi. Wajah Zack berubah menjadi pucat ketika dia secara refleks menghindar dari pukulan Harvey. Saat dia sadar bahwa dirinya mundur beberapa langkah, bukankah itu membuktikan bahwa dia memang takut pada Harvey? "Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin kau meminta maaf pada istriku," kata Harvey dengan pelan. "Kau gila! Aku minta maaf padanya. Jangan mimpi kau, Harvey!" Zack berteriak dengan marah. Zack melihat Harvey sepertinya ingin bergerak, jadi dia berkata, "Kau benar-benar sampah. Tidak bisakah kau menjadi pria yang lebih baik dan tidak menjadi orang yang brengsek sepanjang waktu? Apa maksudmu?" Harvey bertanya dengan nada dingin. "Buktikan itu. Buktikan bahwa kau benar-benar memiliki nomor ponsel pribadi Yvonne. Jika kau berhasil membuktikan, aku akan meminta maaf pada istrimu. Namun jika kau gagal, kau akan mendapatkan konsekuensinya." "Tentu saja." Harvey mengangguk dan dengan santai mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi sebuah nomor. Kriking, kriking, kriking. "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silahkan coba beberapa saat lagi." Cat, cat, tuh. Harvey membeku. Kenapa Yvonne tidak mengangkatnya? Itu saja yang dapat kau buktikan? Hahaha, kau benar-benar bodoh. Aku pasti sudah gila sampai mau mempercayaimu. Zack tertawa dingin lalu berbalik dan pergi. Harvey tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Logikanya, Yvonne tidak akan pernah berani mengabaikan panggilannya. "Sampah!" Cynthia berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa jijik. Terlalu memalukan untuk memiliki saudara ipar seperti itu.
Lilian berjalan juga dan menatap Harvey dengan sinis untuk beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Pecundang, keluar dari keluarga Zimmer dan jangan pernah kembali. Jika kau berani kembali, aku akan mematahkan kakimu." Mandy bimbang. Memang memalukan bagi suaminya karena panggilan itu gagal, tetapi mengapa dirinya merasa lega. "Pergilah, tinggalkan keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer tidak membutuhkan sampah yang tidak berharga sepertimu. Keluar! Pergi dari sini. Kau masih ingin berlagak menjadi menantu di sini? Keluarga Zimmer telah memelihara anjing gembel, mana bisa kami anggap kau sebagai manusia? Kau pikir dengan mengenal Yvonne di masa lalu, itu akan mengangkat martabatmu? Anjing akan tetap saja menjadi anjing. Dan jangan pernah berlagak seperti manusia." Harvey tersenyum. Dia terlalu malas untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Dia kemudian berjalan keluar dari aula. Ketika dia berbalik, dia mendengar tertawa lepas yang merendahkan dan menghina dirinya tak henti-hentinya. Bab 106. Setelah keluar dari villa, Harvey mencoba menghubungi Yvonne lagi. Kali ini panggilan itu dijawab dengan cepat. Di sisi lain, Yvonne Xavier menjawab dan meminta maaf. "Tuan Yok, saya tadi di parkiran basement. Ponsel saya tidak ada sinyal." "Tidak apa-apa, kau bisa menjemputku sekarang," kata Harvey dengan tenang. Karena dia tidak punya tempat untuk tinggal malam ini, maka dia berencana untuk bermalam di kantornya. "Oh, baiklah, Anda di mana, Tuan Yok? Aku akan segera ke sana." Yvonne terpaku selama beberapa detik namun kemudian segera merespon dengan sigap. Harvey memberitahu alamatnya sebelum menutup ponselnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah Ferrari merah berhenti di sisi Harvey dan jendela mobil diturunkan. Tidak tahu sejak kapan Yvonne berganti pakaian dengan atasan jaket kulit dan rok mini, dia memandang Harvey. "Tuan Yo, saya tadi baru saja mau pergi ketika Anda menelpon, jadi saya tidak sempat ganti baju." "Tidak apa-apa, apakah aku mengganggu waktu pribadimu sekarang?" kata Harvey. Tidak, itu tugas saya untuk melayani Anda 24 jam, Tuan Yok." Yvonne dengan cepat turun dari mobil dan berjalan ke kursi penumpang sebelum membantu Harvey membuka pintu. Di dalam mobil, Yvonne menyetir dengan hati-hati dan bertanya dengan gugup, "Tuan Yok, kau mau kemana?" Harvey awalnya ingin langsung pergi ke kantor, tetapi dia tiba-tiba teringat kejadian yang baru saja terjadi. Dia secara tidak sengaja bertanya, "Saat Wendy datang ke Villa Zima untuk mengembalikan beberapa barang, kenapa kau juga datang?" Yvonne menjawab dengan canggung, "Tuan Yok, Wendy merasa statusnya tidak cukup tinggi dan dia sedikit takut jika Zima akan menolak jika dia mengembalikan barang-barang itu. Jadi dia meminta saya untuk menjadi saksinya. Karena dia adalah karyawan perusahaan kita dan teman satu universitas dengan Anda dulu, aku merasa tidak pantas untuk menolak permintaannya. Tapi Zak Zima itu terlalu tidak tahu malu. Dia bahkan melamar Wendy, dia pikir dia siapa? Dia seharusnya berkaca terlebih dahulu sebelum dia melamar Wendy." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yvonne menyadari bahwa dia telah berbicara di luar batas. Namun kemudian dia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu karena benar-benar tidak tahan dengan kelakuan bodoh Zak saat mengingatnya lagi. Harvey tertegun untuk sementara ketika dia mendengar itu. Dia melihat kepribadian Yvonne yang sangat berbeda dari biasanya. Harvey merasa bahwa sisi Yvonne yang terlihat seperti gadis biasa ini sangat menyenangkan. Pribadi yang biasanya terlihat seperti gadis yang berbeda dunia. "Ngomong-ngomong, mengapa keluarga-keluarga yang lain juga datang ke acara malam ini?" tanya Harvey dengan ekspresi kebingungan. "Mereka adalah keluarga yang investasinya Anda batalkan, Tuan. Tetapi investasi itu memang akan berdampak merugikan perusahaan kita dan kita menghentikannya di saat yang tepat," ucap Yvonne. "Jika mereka masih mencarimu di masa depan, minta saja mereka untuk langsung menelponku." Harvey berpikir sejenak dan merasa bahwa tidak baik membiarkan Yvonne menanggung stres panjang waktu. Sambil memikirkan hal itu, Harvey berkata, "Antarkan aku untuk membeli ponsel dan nomor baru." "Baiklah, Tuan Yok." Yvonne sedikit mengangguk dan mengantar Harvey ke area perbelanjaan paling mewah di New High secepat mungkin. Area perbelanjaan yang mengesankan ini adalah tempat Harvey dan Mandy Zimmer pergi sore ini. Namun itu tampak lebih mewah di malam hari. Ada banyak orang berjalan di jalur pejalan kaki. Banyak mata tertuju pada Ferrari milik Yvonne saat ia berhenti untuk memarkirkan mobilnya. "Lihat,
Ini Ferrari 488 dan terlebih lagi, ini edisi terbatas. Harganya pasti jutaan dolar. Sungguh mobil yang sangat keren. Saya ingin tahu CEO perusahaan mana yang membawa istri keluar untuk berbelanja. Oh, aku sungguh sangat iri terhadap mereka. Semua mata wanita di sekitar memandang dengan penuh kekaguman. Namun ketika mereka melihat seorang pria lusuh turun dari kursi penumpang dan seorang wanita berpenampilan seksi keluar dari kursi pengemudi, sekelompok orang itu langsung tercengang. Apakah itu pria simpanan? Si pria lusuh itu sebenarnya lumayan tampan, tapi aku tidak menyangka dia seorang pria simpanan. Kerumunan orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Aku kira siapa, ternyata si menantu pecundang. Suara nada sinis terdengar dari samping. Harvey tanpa sadar melihat dan tidak menduganya. Cecilia Zachary. Lagi-lagi, dia bertemu perempuan gila ini. Pepatah kuno mengatakan bahwa musuh akan selalu ditakdirkan untuk bertemu. Di belakangnya, Wyatt Johnson memasukkan tangannya ke saku sambil memasang wajah mengejek. Namun, ketika dia melihat dari dekat pada Evan yang berada di samping Harvey dan Ferrari 488 itu, dan dia merasa agak cemburu. Saat ini, Wyatt tertegun dan tidak bisa berkata-kata apa yang sudah terjadi pada menantu yang menumpang pada keluarga orang lain itu. Istrinya sangat cantik sekali, dan dia baru saja turun dari mobil mewah yang luar biasa. Apakah dia pria simpanan? Harvey memandang mereka berdua dan terlalu malas untuk bicara pada mereka. Dia lebih memilih untuk cuek dan melangkah pergi. Namun, Cecilia menahannya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, "Kau sangat beruntung, Harvey. Hanya beberapa jam sejak terakhir kali kita bertemu, kau kini sudah bisa duduk di dalam Ferrari Limited Edition." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Cecilia melirik Evan dan sedikit tertegun. Dia terkejut bahwa Evan begitu cantik dan terlihat sempurna. "Hei Nona, jangan tertipu oleh pecundang ini. Dia sudah memiliki istri, dan dia hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup. Dia adalah seorang pria simpanan yang hanya memanfaatkanmu."